Jadi kita balik ke bangkat 2 mingguan. Sebelum itu Tuhan bicara jelas di kuping saya. Dia ngomong pada, ajarkan mereka menyembah aku dalam roh dan kebenaran. Saya dapat suara itu, saya nangis loh. Tuhan, bukankah aku sudah mengajarkan kepada domba-dombamu untuk menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran? Dan Tuhan ngomong apa lagi tahu gak? Engkau sudah mengajarkan untuk menyembah aku dalam roh dan kebenaran. Tetapi engkau harus mengajarkan lebih lagi untuk menyembah aku dalam roh dan kebenaran. Untuk masuk 2022 ini, kita harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Itu saja yang saya dapat. Ya. Untuk kuat dan menang di tahun 2022 ini, penuhlah oleh Roh Kudus dan sembahlah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya. Ini kekuatan yang luar biasa. Saya sudah pernah khotbahkan, ada level peperangan rohani di Gunung Sion. Masih ingat gak? Saya khotbah di mana ya? Di Maranatha Sunter ya, Kemayoran ya. Di Gunung Sion itu adalah tempat tahtanya Bapa. Mazmur 84 ayat 8 dikatakan apa? Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Coba lihat. Mazmur 84 ayat 8. Saya bukan khotbah di sini rupanya, di Maranatha Kemayoran. Mazmur 84. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Sion itu adalah tempat tahtanya Tuhan. Coba itu ayat 9, ayat 8. Ya. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Coba kita. Ya. Makin lama makin kuat. Ya. Kalau kita berjalan naik gunung, makin lama makin letoy. Makin capek. Saya terus terang ya, saya lebih suka naik gunung daripada ke pantai, Bapak Ibu. Ya, saya bosan di pantai. Bosan saya lihat pantai itu. Makanya kalau mereka ngajak ke pantai itu saya malas kan. Tapi naik gunung saya oke. Saya paling suka naik gunung dan saya pernah naik gunung Kaliurang. Gunung ini, gunung itu, Gunung Pancar. Ya. Kita udah naikin. Kalau kita naik gunung makin lama makin lemah, makin capek. Tetapi kalau kita naik Gunung Sion, makin lama makin kuat, makin tinggi, makin kuat. Sion itu adalah tempat tahta kemuliaan Bapa di sorga. Dan dari tahta Sion itu kita baru bisa melihat ke bawah peperangan rohani apa yang terjadi. Jadi peperangan rohani yang paling tinggi letaknya adalah di Gunung Sion. Ketika kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, disitulah kita mendapat kekuatan baru. Engkau dan saya menerima asupan energi yang luar biasa. The unlimited power dari Gunung Sion itu, tahta Bapa. Makin kita mendekat ke tahta Bapa, makin naik Gunung Sion, makin naik, makin dekat, maka kekuatan kita akan bertambah. Haleluya. Ya, hari-hari ini kita harus naik ke Gunung Sion untuk mendapatkan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Dan dari Gunung Sion, di dalam penglihatan itu, kita bisa melihat ke bawah. Divisi-divisi musuh yang sedang berbaris, bergerombol-gerombol. Ya. Dari Gunung Sion, baru karunia-karunia Roh Kudus dicurahkan. Dari Gunung Sionlah kita menerima karunia-karunia Roh Kudus sesuai dengan kehendak Bapa. Hanya orang-orang yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran yang diberikan karunia-karunia Roh Kudus. Ada orang yang dapatnya 1, ada yang dapatnya 3, ada yang dapat 9 karunia Roh Kudus. Itu terserah Tuhan. Tetapi kita masing-masing mendapat jubah-jubah itu. Kita menerima jubah-jubah karunia-karunia itu. Roh itu bekerja di masing-masing orang percaya. Dan ingat nih, orang-orang percaya yang masuk dalam peperangan rohani pasti menerima sinyal daripada Tuhan. Amin.
Seorang tentara, seorang prajurit yang masuk dalam peperangan rohani, medan peperangan rohani, pasti menerima komando dari jenderalnya. Ada nggak itu prajurit bertempur sendirian? Nggak terima komando apapun. Makin sengit peperangan itu, maka makin sering kita dengar komando dari panglima perang kita. Siapa? Yesus. Amin. Makanya saya heran kalau ada pelayan Tuhan bertahun-tahun pelayanan, tetapi tidak pernah dengar suara Tuhan. Tidak ada karunia-karunia Roh Kudus yang bekerja. Aneh loh. Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang mati loh. Kalau yang bisu tuh apa? Patung tuangan itu. Ya, itu patung itu. Ketika kita menyembah Bapa dan Roh dan kebenaran, kita masuk peperang rohani. Kita lihat di perjanjian lama pun demikian. Peperangan rohani tertinggi pun terjadi ketika bangsa Israel memuji dan menyembah Tuhan. Karena Allah itu bertahta di atas puji-pujian Israel. Amin. Bagaimana tembok Yeriko dirobohkan? Tim Lewi, ya, suku Lewi menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Di tengah-tengah pujian itu ada kuasa Tuhan. Ada the power of Holy Spirit dilepaskan ketika engkau memuji, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Maka dari tahta Bapa diturunkan kuasa Roh Kudus yang unlimited untuk menghajar, menghantam kuasa-kuasa kegelapan. Ya. Ku mau ikut bersorak sambil, ku mau ikut berperang sambil bersorak, ya. Kita bersorak, berperang sambil bersorak. Dan Allah bertahta di atas puji-pujian Israel. Mazmur 68. Allah bangkit. Gimana? Terseraklah musuhnya di hadapan umatnya. Allah bangkit. Dia hidup dan berkuasa selamanya. Itu Mazmur 68 ayat 1 loh. Coba kita lihat. Allah bangkit, terseraklah musuhnya di hadapan umatnya. Allah bangkit, dia hidup dan berkuasa selamanya. Pujian penyembahan kepada Bapa ketika Tuhan disenangkan, maka ia bangkit dan ia berperang gantikan kita. Itulah peperangan rohani yang paling tinggi di Gunung Sion. Amin. Ya. Masuk 2022 ini, kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kita akan melihat karunia-karunia Roh Kudus dilepaskan. Saya lihat ada jubah-jubah yang baru yang datang dari sorga. Ketika itu ada kumpulan malaikat Tuhan. Dan ketika itu tiba-tiba ada 3 malaikat Tuhan meniup shofar. Tahu gak shofar? Seperti tanduk binatang itu. Mereka tiup shofar dengan begitu keras dan apa? Tuhan berkata apa? Orang-orang yang menyembah aku, yang bersungguh-sungguh kepadaku, diberikan jubah-jubah. Dan jubah-jubah itu turun dari zaman ini. 2022 ada jubah yang baru. Ada roh penyembahan kepada Tuhan. Bagi setiap anak Tuhan ada karunia-karunia Roh Kudus yang ditumpahkan sesuai dengan Yoel 2 ayat 28. Maka teruna-terunamu akan dapat penglihatan-penglihatan dan apa? Orang-orang tuamu akan dapat mimpi. Itu akan terjadi. Tuhan berikan jubah-jubah itu ketika kita penuh Roh Kudus dan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Amin. Jadi tahun 2022 miliki kuasa penyembahan kepada Bapa. Saya tidak mau khotbah yang jelimet-jelimet, tidak. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, itulah peperangan rohani tingkat yang paling tinggi. Dan perkatakan itu janji Tuhan, yaitu firman Tuhan. Amin. Sebab ayat firman Tuhan berkata di Wahyu 12 dikatakan apa? Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Dan oleh apa? Kesaksian mereka. Ya. Oleh darah anak domba, Allah, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oh, darah anak domba, ya.
Kita menyembah Bapa dan kita tahu kita bisa masuk hadirat Bapa. Karena apa? Tahu nggak kenapa? Karena darah Yesus. Amin. Karena darah Yesus, tirai bait suci terbelah dua. Kita bisa masuk ruang Maha Kudus karena darah Yesus. Amin. Dan oleh perkataan kesaksian kita, iblis dikalahkan. Tahun 2022, ketika engkau menyembah Bapa, Tuhan pasti tuntun kita dengan kuasa Roh Kudus. Dan kita tahu memperkatakan darah anak domba Allah. Setiap pagi kita perkatakan oleh darah Yesus, ada proteksi full atas keluargaku, atas pelayananku, atas bisnisku. Perkatakan itu tiap hari. Dan perkataan kesaksian. Apa itu perkataan kesaksian? Perkataan firman Tuhan. Amin. Perkataan firman Tuhan kita adalah pedang roh berapi. Seperti pedang roh kita mengibaskan pedang roh. Kita memperkatakan janji-janji Tuhan. Maka seperti kita mengibaskan pedang roh berapi. Dan musuh dikalahkan. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Kenapa hari-hari ini tambah jahat? Karena dunia tambah gelap. Kata Yesaya 60. Ya. Dunia ini makin gelap, makin gelap, makin gelap. Karena kenapa? Di dalam satu penglihatan, itu 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, dari dunia orang mati, ada dari portal dunia orang mati, keluar roh-roh jahat. Jumlahnya tidak terhitung, every second, setiap detik keluar. Sebagian terbang, sebagian merayap di permukaan bumi. Maka bumi dunia ini tambah jahat, tambah jahat, tambah jahat, tambah jahat. Dan orang-orang Kristen tambah terang, sesuai dengan Yesaya berapa? Yesaya 60. Ayo kita buka. Ya, Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Terus, ya. Sebab sesungguhnya kegelapan. Kenapa kegelapan? Kegelapan menutupimu siapa? Roh-roh jahat. Saya lihat memang mereka merayap menutupi bumi sehingga bumi menghitam. Menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kita menjadi terang karena kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus inilah yang akan menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dan akan terjadi goncangan yang amat besar tahun ini. Tuhan bicara bahwa terjadi akan goncangan yang amat besar. Dan hanya orang-orang yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran yang dapat bertahan dan menang atas goncangan ini. Tanpa kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, kita tidak bisa bertahan terhadap goncangan ini. Terus ayat ketiga. Bangsa-bangsa berduyun-duyun kepada datang ke terangmu dan kepada raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu, ya. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun. Dengar ini. Siap-siap. Ya, hai penuai-penuai. Siap-siap, bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun. Orang akan datang, ada goncangan besar. Di tahun 2022, orang akan datang kepada terang orang Kristennya makin terang, makin terang, makin terang, makin terang. Ya. Yang kudus semakin kudus, yang cemar semakin cemar. Wahyu 22 ayat 11 itu sudah terjadi. Ya. Orang Kristen yang sungguh-sungguh sama Tuhan, makin terang, makin terang, makin terang. Tetapi orang-orang Kristen yang main-main sama dosa, makin cemar, makin jahat, makin jahat, makin jahat, makin jahat. Ya. Dan orang-orang yang makin kudus ini, saya lihat dikirim satu malaikat minimal satu orang. Ibrani 1 ayat 14 coba kita. Ibrani 1 ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Semua orang yang harus, tidak boleh tidak. Orang ini harus menerima keselamatan, tidak boleh tidak, harus selamat. Dikirim apa? Malaikat Tuhan. Amin. Orang-orang yang harus selamat, tidak boleh tidak. Tuh Bapak kirimkan satu malaikat minimal. Ya, minimal ada satu malaikat. Tapi iblis juga kirimkan malaikatnya.
namanya apa? Malaikat sudah jatuh kepada orang-orang dunia. Orang-orang dunia, orang-orang dunia. Dengar nggak ada mitos begini? Hari ketiga kalau dia mati, arwahnya kembali ya. Ya, saya dapat laporan berkali-kali. Ya, berkali-kali saya dapat laporan loh. Hari ketiga, kungkungnya balik. Kungkungnya tuh biasanya di mana? Di balai-balainya, di depan teras rumah. Tiba-tiba di balai-balai itu ada kungkungnya, tapi sepertinya virtual dan nyata. Antara virtual dan nyata, tiba-tiba kungkungnya begitu. Krikrok, krikrok, krikrok. Hari ketiga, langsung dia masuk kamar. Kungkung balik hari ketiga. Ada lagi papanya tuh ada gelas kopi sendiri yang besar. Itu gelas kopi. Dan tiap pagi papanya tuh bikin kopi. Hari ketiga ada orang bikin kopi pakai gelas besar. Satu keluarga masuk kamar semua, menggigil. Papa balik. Itu bukan papamu. Itu bukan kungkungmu. Itu siapa? Iblis yang menyamar. Karena selama hidup itu papa dan kungkungnya itu tidak percaya Tuhan, maka diikuti oleh roh-roh jahat. Yang di dalam Efesus 2 ayat 2. Coba kita lihat. Ya. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi iblis ini niru. Nanti ya ada zaman antikristus, yaitu niru Yesus, ya kan? Yesus pelayanan 3,5 tahun, dia akan berkuasa 3,5 tahun. Nanti ada trio abal-abal, dia niru Tritunggal, ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus abal-abal punya. Siapa bapaknya? Siapa? Lucifer, ya. Naga itu akan berperan sebagai bapa. Kemudian antikristus, binatang itu akan berperan sebagai Yesus, anak. Kemudian Roh Kudus diperankan oleh siapa? Nabi palsu. Itu namanya trio abal-abal. Masa Roh Kudus itu orang gitu kan? Ya, bikin mujizat gitu doang. Roh Kudus itu luar biasa. Masa jadi orang? Abal-abal nih kan. Bapa jadi naga berperan jadi bapa. Ya, antikristus berperan sebagai Yesus. Trio abal-abal, tukang tiru. Begitu juga orang Kristen yang harus selamat, dikirim satu malaikat penolong, pengawal ya, penjaga. Tetapi orang dunia, di belakangnya juga dikirim the fallen angels. Bapak Ibu tahu? The fallen angels, ada dukun-dukun, tahu nggak? Pengawalnya ada belasan. Dia kemana-mana tuh di belakang tuh ada pengawalnya panjang. Naik kereta api, tut. Panjang sekali kan. Siapa hendak turut, yang di belakangnya roh jahat, bentuknya macam-macam. Ada tinggi, ada yang pendek, ada gendut, segala macam kan. Ada belasan. The fallen angels. Oke. Bapak Ibu, kemarin saya baru usir, tahu nggak apa? Di anak kecil 2 tahun diikuti oleh roh jahat. 2 years. Minggu kemarin, ya, saya udah usir berkali-kali. Ada yang 6 tahun. Ini pecah rekor 2 tahun. 2 tahun ada familiar spiritnya. Ada Efesus 2 ayat 2. Di umur berapa? 2. Dia berperawakan seperti anak kecil itu, ya, tingginya sama, dipanggil sama, dan dia bertingkah sama. Masuk di kamar orang tuanya, guling-gulingan. Ya. Kita patahkan dalam nama Yesus. Anak kecil ini nggak bisa lihat lagi. Kamu nggak bisa lihat lagi. Ya. Ini rekor paling, umur paling kecil yang pernah saya ketemukan. Biasanya saya ketemu 5 atau 6 tahun anak kecil. Ya. Di belakangnya ada apa? Roh jahat yang mirip dengan dia. Roh jahat ini akan mengikuti anak kecil itu sampai dia besar untuk apa? Menjerat orang-orang supaya masuk ke neraka. Tetapi ada banyak orang Kristen, di belakangnya juga ada roh jahat. Ya, sebagian kita lepaskan sudah, sebagian kita lepaskan, sebagian kita lepaskan dia balik lagi. Saya tengking balik, tengking 3 bulan ketemu lagi, ada lagi.
tengking 3 bulan 2 bulan ada lagi di belakangnya. Why? Dia buka celah, dia punya free will, dia menghendaki roh jahat itu. Ya. Bapak Ibu dan terkasih dalam Tuhan, tahun 2022 terjadi pemisahan, yang kudus semakin kudus, yang cemar akan semakin mencemarkan dirinya dengan roh-roh jahat. Dengar ini, ya. Yang kudus semakin kudus menyembah Tuhan, semakin kudus makin kudus. Yang cemar makin dia cemar dengan roh-roh jahat. Ya. Nggak ada lagi status quo, suam-suam kuku nggak ada lagi, suam-suam kuku nih. Kamu mau hidup benar-benar atau tidak? Mau nyembah Tuhan, sungguh-sungguh dikirimkan malaikat penjaga, atau hidup dalam dosa dan di belakangnya ditempel Efesus 2:2, itu pilihan. Tapi kita punya free will yang baik, amin. Haleluya. Kita free will yang baik. Saya mau perkatakan bahwa neraka kekal, lautan api itu diciptakan Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Neraka kekal diciptakan untuk apa? Iblis dan pengikut-pengikutnya. Tetapi kalau ada sampai manusia ikut iblis ke neraka kekal, free will-nya rusak. Rusak free will-nya. Tuhan ketok bertahun-tahun. Manis lembut Tuhan Yesus memanggil kau dan aku. Dia ketok 1 hari, gak dibuka 2 hari, 10 tahun dia ketok, 20 tahun dia ketok, 30 tahun dia ketok, tok aku mau masuk, 40 tahun orang tuh gak buka pintu. Pada umur 70 tahun orang itu meninggal, mati tanpa Yesus dan apa? Masuk ke neraka kekal. Bukan salah Tuhan. Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa, itu firman Tuhan. Tetapi ada orang-orang yang sengaja tidak buka pintu. Ada orang Kristen, dengar nih. Orang Kristen, tadinya tuh Yesus pernah masuk dalam hatinya, diusir keluar. Dia meninggikan diri dan dia menyombongkan diri, Yesus keluar di pintunya, ketok lagi, tok. Dia sudah hamba Tuhan besar dan Yesus berdiri di depan pintunya. Hatinya tok. Yesus pernah masuk sekian puluh tahun, kemudian Yesus ditendang keluar karena hamba Tuhan ini mencuri kemuliaan Tuhan, meninggikan diri. Ketika roh jahat itu masuk, satu, roh kesombongan, pride, roh itu mengajak roh yang lain. Bernama apa? Roh perzinahan, roh dusta, 3. Ya. Dan ada satu roh lagi menunggu di depan, apa? Roh antikristus. Kalau dia sudah masuk, habis. Saya sudah peringatkan, dan ini memang akhir zaman dan memang kita lihat di depan mata. Pelayanan seperti ini yang Tuhan bukakan untuk saya. Ya, masing-masing kita punya jatah, tetapi masing-masing kita akan dipanggil Tuhan untuk mencapai panggilan tertinggi. Amin. Panggilan tertinggimu masing-masing itu berbeda-beda. Tetapi engkau punya kapasitas untuk mencapai panggilan tertinggi itu dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Masuk hadirat Bapa. Sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Maka jubah-jubah itu akan diberikan kepadamu. Engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kuasa dunamis turun. Tahun ini yang belum penuh Roh Kudus, segera penuh Roh Kudus. Ya, yang sudah penuh Roh Kudus, naikkan kapasitas rohanimu. Masuklah dalam peperangan. Karena setelah ini kegerakan besar dan jiwa-jiwa akan dimenangkan. Ada beribu-ribu, berduyun-duyun bangsa-bangsa datang kepadamu. Karena terangmu makin terang, makin terang, makin terang. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Arahkan pandangmu pada Tuhan Yesus. Arahkan, darah itu sanggup menyucikan kita. Seberapapun berdosanya kita, semerah kirmizi akan putih seperti salju oleh darah perjanjian itu. Dia jamah segala
hatiku. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah, dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah. Yang mau didoakan maju ke depan, ada sedikit waktu kita berdoa. Dia jamah. Maju ke depan yang mau didoakan. Hirabasya dan beri damai di hatiku. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi
Kita arahkan tangan kita kepada Bapak dan Ibu Gembala. In the name of Jesus. Engkau melihat Tuhan jerih payah mereka Tuhan selama puluh tahun, berpuluh-puluh tahun Bapak. Shandakayaraba, sungguh pelayanan ini Tuhan Engkau perhitungkan di dalam kekekalan Bapa, atas apa yang dilakukan oleh Tuhan Bapak Pendeta Yohanes Bale Tuhan, atas Tante Lucy Bale Bapa, in the name of Jesus, diperhitungkan dalam kekekalan Tuhan dan dicatat oleh Bapa dengan detail Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan kami. Tuhan, turunkan perkenanan-Mu Tuhan. Lebih lagi di tahun 2022, di masa tua mereka Tuhan, Engkau Allah yang menggendong mereka sesuai dengan Yesaya 46. Sampai pada masa putih rambutmu, aku tetap Allah yang menggendong engkau. Aku telah melakukannya dan aku akan terus melakukannya. Ada kasih karunia yang diperbesar di tahun 2022 atas Bapak dan Ibu Gembala. Dalam nama Yesus, tubuh mereka Tuhan ditopang oleh kuasa Roh Kudus. Tubuh jasmani mereka yang sudah tua Tuhan ditopanglah oleh kuasa Roh Kudus. Maka kuasa Roh Kudus yang sama Tuhan, yang bekerja Tuhan dalam tubuh Kaleb bin Yefun Tuhan, umur 85 tahun Tuhan, ia masih sama kuatnya ketika ia keluar Tuhan dari tanah Mesir Tuhan. Terjadilah atas Bapak dan Ibu Gembala dalam nama Yesus. In the name of Jesus, karunia-karunia Roh bekerjalah Tuhan dalam kehidupan mereka Bapak, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati Tuhan Ray dan Fian Tuhan. Kuasa Roh-Mu bekerjalah dalam hidup mereka Bapak. Semua pintu-pintu yang tertutup terbukalah dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan menyediakan apa yang tidak pernah mereka dengar, tidak pernah mereka lihat, tidak pernah timbul dalam hati mereka Tuhan. Engkau siapkan bagi mereka Tuhan, bagi Fian dan Ray Tuhan. In the name of Jesus, mereka naik satu level lagi lebih tinggi dalam urapan Roh-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua domba-domba-Mu Tuhan, GPDI Tuhan, Jelambar Tuhan, Maranatha Jelambar Tuhan, diberkati Bapa. Segala sakit penyakit tahun 2022 Tuhan sembuhkan. Tuhan pindahkan semua gunung-gunung permasalahan atas mereka dalam nama Yesus. Pindah tercampak ke dalam laut. Tahun 2022 oleh kuasa Roh Kudus mereka menaikkan standar dalam roh Tuhan. Bekerjalah karunia-karunia roh Tuhan dalam nama Yesus. Roh penyembahan kepada Bapa dan roh dan kebenaran atas domba-domba-Mu ini Tuhan. Dan Tuhan Kau limpahkan Tuhan financial blessing di tengah-tengah pandemi Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau buka tingkap-tingkap langit, diberkati sampai tumpah luber dalam nama Yesus. Perbendaharaan-Mu sampai tumpah luber, dan Engkau akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang di dalam nama Yesus. Harta kekayaan bangsa-bangsa sesuai dengan Yesaya 60 diberikan kepada domba-domba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan Kau meteraikan firman-Mu Tuhan oleh kuasa Roh Kudus-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami undang Bapak Gembala untuk tutup dalam doa. Kiranya tunggu.
memberikan semangat kepada kita semua. Puji nama Tuhan. Tidak ada harga apa-apa, nilai apa-apa, tapi ini merupakan sesuatu penghargaan di depan jemaat, saudaraku, penghormatan kita kepada mereka yang sudah berlelah-lelah. Pembicara kita, hamba-hamba Tuhan ini, yaitu Bapak Kevin. Saya undang ke depan, silakan. Haleluya. Ya, terima kasih Ibu Lois yang turut melayani. Silakan ke depan. Berdiri dulu Pak, di depan. Saudara Ray Bale, silakan turun ke sini. Ibu Fiani, dan Saudara Barnabas. Kemudian majelis jemaat, Ibu Eva, Ibu Esther. Ibu Esther nggak datang rupanya. Ibu Eva silakan ke depan. Bapak Ahan. Bapak Ahan sini. Kemudian ada Bapak Filipus, silakan ke depan. Nah itu dia Ken. Dia Ken kita. Ada Saudari Chen, Saudari Lili Hidayat, Saudara Bambang, silakan maju ke depan. Bapak Mingkwang, silakan. Ibu Natalia, mari Pak. Ibu Chong Maria, Ibu Marta,
jumlahnya tidak seberapa, barang kecil, tetapi inilah penghormatan dari gereja kepada Bapak Ibu yang sudah berlelah-lelah mendukung pelayanan. Dan sebentar majelis jemaat pembela sidang ada pembicaraan sebentar. Sebentar ada ucapan syukur tahun baru, kita makan bersama. Kami naikkan syukur kepadamu. Kita nyanyi-nyanyian ini. Naikkan Syukur padamu, kami naikkan syukur padamu, syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. kita berdoa. Sebenarnya masih ada WL dan juga bendahara kita yang kebetulan karena iinya lagi sakit keras di Semarang. Nanti sebentar malam jam 10 malam baru dia tiba di Jakarta. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan buat hidangan yang sudah disediakan, makanan dan minuman yang kami akan santap bersama sebagai ucapan syukur kepada-Mu dalam jemaat ya Tuhan. Sebagai satu keluarga, terima kasih banyak buat anugerah dan kasih karunia-Mu. Diberkatilah Tuhan semua sahabat-sahabat pejuang-pejuang salib yang berdiri di depan ini ya Tuhan. Di atas hati mereka Tuhan panggilan Allah diteguhkan sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan Yesus yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, ini mendorong kami semua, memotivasi kami bahwa hari-hari di tahun 2022 ini akan semakin gelap, semakin parah. Keadaan situasi dunia akan semakin tidak menentu ya Tuhan. Tetapi umat milik kepunyaan-Mu semakin bercahaya karena terang ilahi menyinari dan memberkati umat-Mu. Terpujilah Tuhan. Itu sebabnya kekasih-kekasih, terimalah berkat dan kemurahan daripada Allah Bapa, kasih sayang dan kecintaan dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, dalam persekutuan dan penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus mulai saat ini sampai hari Maranatha Yesus Kristus datang kembali. Haleluya. Amin.